Halo anak-anak cerdas, bertemu kembali di Helda Juliana Channel dalam video pembelajaran bidang miring part 4 IPA kelas 8 bab 2. Pernahkah kalian melintasi jalan perbukitan atau pegunungan dengan menggunakan mobil atau bus seperti gambar ini? Saat mobil atau bus yang kalian tumpangi berjalan mengikuti lintasan yang meliuk-liuk mengitari pegunungan. Ternyata lintasan yang meliuk-liuk itu pada dasarnya mengikuti prinsip bidang miring. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa nggak dibuat lurus saja ya? Untuk mengetahuinya, kita akan bahas di video ini ya. Bidang miring juga termasuk ke dalam pesawat sederhana. Bidang miring adalah suatu lintasan yang memiliki kemiringan tertentu dan membentuk sudut terhadap permukaan mendatarnya. Coba perhatikan animasi berikut. Di sini ada benda menaiki bidang miring dengan gaya sebesar F dan benda menuruni bidang miring. Nah, kita bahas satu persatu apa-apa saja yang ada pada bidang miring ini. Di sini ada bidang miring yang berwarna coklat ini ya, dengan ketinggian H dan panjang bidang miring itu adalah S. Antara panjang bidang miring dengan bidang mendatar membentuk sudut sebesar θ, dan pada benda yang menaiki bidang miring ada gaya sebesar F dan ada gaya berat yaitu W menuju pusat bumi. Rumus bidang miring. Perhatikan kembali gambar ini. Ini adalah gambar dari bidang miring ya. Dengan ketinggiannya itu H dan panjang bidang miring adalah S. Antara bidang miring dengan bidang datar membentuk sudut sebesar θ, dan pada benda ini bekerja gaya sebesar F yang menaiki bidang miring, dan pada benda bekerja gaya yaitu gaya berat menuju pusat bumi. Nah, kita buat dengan S adalah panjang bidang miring satuan meter, F adalah gaya yang diberikan satuannya Newton, W adalah berat benda satuannya Newton, H menyatakan tinggi bidang miring satuannya meter, θ menyatakan besar sudut. Adapun rumus atau persamaan bidang miring yaitu F sama dengan W kali H per S, Km sama dengan S per H sama dengan W per F. Di sini bisa dilihat apa itu dia S, F, W, H, dan θ, dan Km itu adalah keuntungan mekanik. Kita masuk ke contoh. Hizkiyah ingin memindahkan beban yang masanya 8 kg ke dalam mobil truk. Agar lebih mudah, ia mengambil sebuah papan dengan panjang 5 meter, kemudian ia sandarkan di atas bak mobil dengan ketinggian 100 cm dari atas tanah. Seperti gambar ini, hitung gaya yang diberikan Hizkiyah untuk memindahkan beban tersebut dan berapa keuntungan mekanis bidang miring tersebut jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kita selesaikan. Terlebih dahulu kita buat diketahui pada soal. Jadi yang 8 kg itu menyatakan massa, 100 cm di sini menyatakan dia tinggi bidang miring, kita ubah ke meter, maka dia dibagi 100 nilainya 1 meter. Nah, yang merah di sini yang 5 meter ini menyatakan
panjang bidang miring. Dan G-nya tadi bernilai 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah besar gaya F dan nilai keuntungan mekanik KM. Kita jawab. Nah, untuk menjawab yang A, kita ingat rumusnya. F sama dengan W kali H per S. Nah, kita akan masukkan angka-angkanya. Terlebih dahulu kita lihat diketahui adakah nilai W. Nah, nilai W di sini kan tidak ada. Maka W itu ingat gaya berat. Karena di soal ada M, massa dan percepatan gravitasi, maka persamaan W ini bisa kita ganti menjadi M kali G. Nah, H tetap kalikan H per S. Nah, sekarang kita masukkan angkanya sama dengan M8 kali G10 kali H1 per S5. Kita kalikan, nak. 8 kali 10 kali 1 adalah 80 per 5. Kita bagikan hasilnya adalah 16 Newton. Nah, sekarang kita akan menghitung KM. Rumusnya adalah KM sama dengan S per H. Kita masukkan angkanya S5 per H1. 5 bagi 1 adalah 5. Atau bisa kita gunakan rumus KM sama dengan W per F. Sama dengan W-nya tadi adalah 80 per F 16. Hasilnya adalah 5. Jadi menghitung KM ada dua persamaan ya. Ada KM sama dengan S per H atau KM sama dengan W per F. Ketika digunakan rumus ini, hasilnya itu akan sama. Penerapan bidang miring. Bidang miring dapat diterapkan dalam hidup sehari-hari seperti pembuatan tangga yang bertingkat-tingkat di dalam rumah, pembuatan jalan yang meliuk-liuk di daerah pegunungan. Bisa juga pada penggunaan papan yang dimiringkan saat ingin menaikkan atau menurunkan beban yang berat. Bisa juga pada cutter, pada pisau, pada kapak, pada alat pahat kayu, ujung pada obeng, skrup. Manfaat prinsip bidang miring dalam hidup sehari-hari, yaitu untuk meringankan beban kerja kita. Misalnya tadi pada pembuatan jalan yang meliuk-liuk di daerah pegunungan. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban yang dilalui oleh kendaraan yang sedang melaju. Jadi kendaraan tersebut bisa sampai di puncak. Untuk bahan evaluasi, anak-anak cerdas bisa berlatih mengerjakan soal ini sehingga lebih mahir. Demikianlah video bidang miring yang bisa saya bagikan hari ini. Kiranya anak-anak cerdas bisa lebih memahaminya. Terima kasih.